Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fahrul di Suara Corner Podcast PMI Kabupaten Kendal. Oke, dalam episode kali ini kita kedatangan tamu nih. Suara Corner Podcast PMI Kabupaten Kendal kedatangan tamu dari PMR SMK Negeri 1 Kendal, luar biasa. Di sini ada Mas Yulianto. Oke, Mas Yulianto selaku pembina PMR SMK Negeri 1 Kendal ya Mas ya. Halo Mas Yuli. Halo. Oke, dan juga ada Mbak Ida. Iya. Oke. Luar biasa. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut kaitannya tentang apa sih yang ada di PMR SMK Negeri 1 Kendal begitu. Nah, satu hal yang paling unik ini ya Mas Yuli sama Mbak Ida. Satu hal yang paling unik, nama dari PMR SMK Negeri 1 Kendal ini kok dikenal dengan nama Omerscan. Apa sih sebenarnya Omerscan itu? Mas Yuli, Iya, coba. Omerscan. Oke, Mbak Ida tuh. Mbak Ida ya? Mbak Ida ya. Mbak Ida dulu wes. Kalau Omerscan itu kan singkatan dari Organisasi Palang Merah Remaja SMK Negeri 1 Kendal ya. Oh, singkatannya Omerscan. Iya. Oke, lah Nyambung nggak? ya agak susah sih. Itulah uniknya SMK Oke. 1 Kendal gitu kan. Lah ini yang mencetuskan siapa ini? Nama ini? Oke, sejarahnya itu gini Mas Farul. Ini memang nama unik. Bukan Indonesia kalau tidak kreatif. Oh, ya, manusianya Indonesia itu emang kreatif ya, sangat luar biasa. Semua bisa diakali ya. Iya, semuanya bisa diakali. Termasuk suara nama Omerscan itu kan. Omerscan memang benar panjangannya itu organisasi Palang Merah Remaja SMK Negeri 1 Kendal. Nyambung nggak? Omerscan. Enggak ada agak ribet, agak susah gitu kan. Nah, itu berawal dari angkatan tahun 1999 ya, tahun 1999. ya belum 2000 kan, belum 2000. Itu Mas Juli juga alumni sana kan dulu kan? Tahun berapa Oh ya, Mas Juli? maaf, 2003-an ya, 2003-an ya. Itu tercetus awalnya. Itu di bawah komandan yang namanya Mas Gatot Prasetyo saat itu. Oh, ya. Saya saat itu sudah mengampu sebagai pelatih Mas. Jadi sudah membina. Kemudian pas kebetulan komandannya Mas Gatot Prasetyo, di situ tercetuslah nama Omerscan untuk sebutan panggilan dari PMR SMK Negeri 1 Kendal, dan bahkan sampai sekarang ya, bahkan sampai sekarang lebih dikenal Omerscan. Ya, yang lebih dikenal Omerscan-nya dibandingkan dengan panjang PMR SMK Negeri 1 Kendal. Ya, Omerscan gitu aja lebih melangit gitu ya, lebih terkenal gitu di mana-mana gitu. Nah, sebenarnya nih yang ada sendiri di Omerscan. Nah, unggulannya kenapa kok bisa eksis lah dari tahun sekian sampai tahun sekarang ini 2022 ini. Kenapa kok PMR Omerscan ini masih tetap eksis, padahal kan ini kan pandemi itu kan banyak ekstra yang off. Tapi kok PMR ini kelihatannya kok masih luar biasa aktifnya, baik di sosmed ataupun di kegiatan yang lainnya. Ini apa ini kuncinya Mbak Ida? Mungkin Mbak Ida ya. Yang pertama pasti harus semangat ya. Semangat harus. Terus Semangat dan apalagi kan inovatif. sekarang kan digital lebih canggih ya. Itu betul. mungkin yang biasanya dilaksanakan secara offline di sekolah itu mungkin sekarang karena ada pandemi bisa dilaksanakan melalui Zoom atau virtual gitu. Gitu. Intinya kan berarti kita itu yang ada di Omerscan ya Mbak Ida, itu selalu berinovasi, menelurkan, mencipta sebuah kegiatan-kegiatan yang belum pernah ada gitu kan. Jadi ini untuk menjaga eksistensi gitu kan. Ya supaya supaya kita tetap hidup, jadi kita tidak kalah dengan keadaan itu. Walaupun pandemi saat itu ya kita tetap eksis ya, kita tetap berkegiatan lewat sosmed ya, kita buat WA group dan sebagainya untuk sekedar share materi atau latihan rutin gitu kan. Jadi kita tetap ada walaupun tidak bisa bersua secara fisik ya Mbak Ida ya. Itu yang ada di Omerscan sih. Jadi emang
Saya selaku pembina, selaku pelatih itu selalu menekankan kepada anak didik saya, teman-teman Omerscan itu harus tetap berkreativitas. Kreativitasnya itu harus ditingkatkan. Ya. Jangan sampai mentok di situ. Harus cari inovasi. Kegiatannya Kegiatannya juga juga inovasi harus terus ya. Inovasi kan itu. Sekarang saya tanya Mas, Gimana? unit PMR mana yang berani ngadakan event gitu kan? Ya. Untuk tingkat madya. Madya lah ini. Lah itu hanya Omerscan, hanya Omerscan itu sudah sampai 5 kali event kan Ya. gitu. Itu apa itu namanya? OVAC. OVAC kan itu OVAC kan. itu salah satu unggulan program unggulan dari Omerscan Mas. Oh. Sampai sekarang gitu. Walaupun ya karena ini saat ini masih ada pandemi dan sebagainya, ya udahlah kita tiarap dulu. Ya. Bukan berarti mati ya, Ya. masih tiarap. Ya next kita tunggu aja event selanjutnya kan Oke, gitu. ya. Itu salah satu program unggulan. Gitu ya Mbak Ida ya gitu. itu OVAC yang dulu itu terakhir angkatannya siapa itu Dan berarti Dan? Ini yang terakhir tahun Terakhir 2000 itu berapa ya? pas saya kelas 10. Berarti pas Itu 18 ya? 2018. 18 ya, 2018. Ini berarti sudah 4 tahun ya 4 kita tahun. karena itu kan program 2 tahunan ya, 2 Ya. tahunan tapi setelah itu ada pandemi Iya. itu ya udahlah kita off aja duluan dulu. itu untuk eventnya itu, tapi untuk kegiatan sehari-harinya tetap ada gitu. Yang lainnya seperti Mas Farul katakan tadi off kita ada, Iya. itulah Omerscan. Oke, luar biasanya di situ. Nah, untuk anggotanya nih, konsumsi anggota apa? Kalau SMK 1 kan dikenal cewek, banyak ceweknya itu. Lah, apa Omerscan juga gitu anggotanya yang Silakan ini. ya, Mbak Ida. Iya Mbak Ida. sih, selama saya bergabung di Omerscan sih sempat ada yang cowok gitu, tapi memang di tengah jalan memilih jalan yang lain gitu. Karena kan mungkin tidak ada temennya juga ya Mas. Kalah saing, intinya itu sebenarnya kalah saing sama pelatih. Terus mundur gitu loh. Kan pelatihnya juga nggak mau ada saingannya. Aduh. Pelatihnya mengusir secara halus ya berarti ya. Emang bener ya, selalu saya katakan ada cowoknya, Ada cowoknya tapi ora usah boya. Ketika kita minoritas berada di mayoritas itu kan rasa mindernya itu sangat besar ya. Iya. Nah, saya emang sering mengeluarkan apa ya, bukan celotehan atau apa, tapi kadang-kala celutukan-celutukan yang memang bikin mental mereka itu mau berkembang apa tidak gitu. Kalau tinggal dianya ya, maksudnya ya. menyikapinya bagaimana? Kalau down ya berarti ya sudah itu seleksi alam tadi ya, karena kan semuanya kembali ke masing-masing. pribadi kan. masing-masing. Kalau dipaksa juga nanti malah tidak baik jadinya gitu. Sering saya katakan ada cowoknya, mari saingan gitu kan. Akhirnya kadang-kala hilang dengan sendirinya gitu kan. Tapi pernah nggak Dan ada yang sampai bertahan sampai 3 tahun gitu? Ada. Cowok ya? Cowok. Ada. Mas Juli jangan-jangan. Kalau saya tidak hanya 3 tahun kan gitu kan, bertahun-tahun. Tahun. Bertahun-tahun kalau saya kan gitu. Ada ya itu tapi jumlahnya itu memang tidak sebanyak dengan misalnya unit lain yang umum kan. Kalau SMK 1 memang terkenal mayoritas cewek ya. Gitu. Oke, kalau untuk apa namanya strategi dalam perekrutan nih. Jadi kenapa kok Omerscan kok terkenal kan dengan bibit unggulnya apa SDM-nya itu. Ya, ini memang kok jujur Dan. Karena apa? Karena ini berarti sebuah pengakuan dari luar itu ya? Iya, karena saya juga apa namanya sering ketemu di tiap event apa Omerscan selalu raih gelar. Yang terakhir aja kemarin apa namanya dua grup itu dapat juara semua itu. Ya alhamdulillah. Ya. Kenapa kok bisa sampai segitunya? Itu gimana? Awal rekrutmen awal ya. Modelnya bagaimana? Kalau perekrutannya kan seperti yang saya bilang tadi, semuanya kembali ke pribadi masing-masing gitu. Kita nggak mau maksa yang misalnya mau bener-bener ikut ya kita tarik, kita rangkul bareng-bareng gitu loh sampai nanti mungkin selesai gitu. Terus kalau ada event juga bisa kita kembangkan bakatnya dari masing-masing gitu. Kita intinya tidak memaksakan. Tuh, intinya tidak memaksakan. Kita itu selalu terbuka dengan anggota ya. Jadi sebenarnya siapapun lah boleh. Ketika awal itu kita
kan ada itu dari OSIS ya, OSIS, iya. dari OSIS itu biasanya memberikan kesempatan kepada semua ekstra itu untuk mempromosikan dirinya ya, untuk mempromosikan dirinya. Tapi yo nggak tahu kenapa PMR itu pasti ketiban sampur gitu ya, ketiban sampur mendapatkan peserta yang banyak gitu kan, Alhamdulillahnya pasti di atas 50 ya, Iya, awalnya pasti di atas 50, walaupun ya dimanapun ya kita tahu, kita sama-sama tahu seleksi alam pasti ada gitu kan. Bener. Tapi Hampir setiap ya sekolah tidak signifikan kok ya, pasti Turunnya kita itu. masih ada di 30 itu masih ada ya, masih ada. Jadi seleksi alamnya nggak terlalu signifikan gitu. Oke. Nah, kalau menyinggung tadi soal prestasi ya itu syukur alhamdulillah, memang kami tidak memaksakan ya. Pada dasarnya gini Mas Farul, prestasi itu ada, itu banyak faktor. Salah satunya adalah SDM ya. SDM inputnya SMK 1 Kendal itu kan memang bibitnya itu kan emang sudah terseleksi Mas. Awalnya kan sudah terseleksi, yang masuk ke situ itu kan kebanyakan emang yang nilai prestasinya itu di atas rata-rata gitu ya, dibandingkan dengan lainnya. Itu yang akan memudahkan saya. Iya kan gitu kan. Jadi dengan bibit yang prestasinya lebih bagus atau SDM-nya bagus, itu kan akan meringankan seorang pelatih untuk mengarahkan ini harus kemana, itu kan lebih mudah. Salah satunya adalah Komandan Ida ini kan, itu kan walaupun kecil tapi jadi komandan fighter gitu kan, kuat itu kan, ide kreatifnya banyak kan itu sih memudahkan. Nah, ketika mau event itu ya tinggal bener yang katakan Komandan Ida tadi ya, kita tawarkan, karena antara satu dengan yang lainnya itu pasti punya plus minus ya, ya punya potensi masing-masing lah, tergantung mana yang akan kita gunakan. Misalnya eventnya ini ya jenis lombanya apa, lah kita cari yang sesuai dengan itu materi eventnya itu apa. Lah kita juga adakan seleksi intern Mas, ya udah ya, kita lakukan seleksi intern. Jadi misalnya PP ada yang dibutuhkan hanya 3 nih, tapi PP ini saya melihat ada 10 potensi, maka di antara 10 itu ya harus bersaing secara intern terlebih dahulu, mana yang lebih siap gitu. Jadi ya nyuwun sewu, kalau di luarnya kelihatannya pasti bagus ya, karena di internnya sudah ada seleksi terlebih dahulu. Mas, berarti gitu. manajemen di internalnya memang bermain di situ ya? Iya, jadi emang itu sudah dari tahun ke tahun ya ada ya. Itu jadi ketika mau ada event ya pasti ada seleksi intern gitu. Kita bersaing terlebih dahulu. Gitu. Oke, berarti memang itu. Jadi mungkin yang bisa contoh sama unit yang lain, memang berarti manajemen, kalau PMR-nya mau bagus, manajemen internalnya harus diperbaiki dulu, benahi dulu ya. Ya, dibuat yang bagus, dibuat yang pokoknya ya semenarik mungkin lah gitu, biar anggotanya ini tetap betah. Tetap betah, ya. Percuma kalau mungkin dari mungkin SMP udah ikut PMR tapi waktu SMK-nya membosankan ya pasti akan keluar. Pasti ya. Itu waktu SMP pernah ikut enggak ikut kan, malah waktu di SMK ya itu malah aktif dari sejak awal sampai lulus pun kan masih aktif. Iya, betah berarti di PMR. Hampir hanya ujian sekolah tinggal berapa hari ya, itu kan masih terhitung aktif itu. Iya. Luar biasa termasuk. Karena apa? Karena kecintaannya terhadap Powerscan kan gitu kan. Itu kadang itu yang unit-unit lain nggak bisa, karena nggak bisa numbuhkan rasa cinta anggota, rasa memiliki dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya rasa itu kan harus kita ciptakan sendiri Mas. Kalau misalnya kita nggak nyaman dengan lingkungannya ya itu seterusnya kita nggak nyaman gitu. Ya kita harus buat senyaman mungkin gitu. Berarti memang ngaruhnya di situ. Iya, jadi kan lingkungannya itulah kita benahi kan gitu, kita ciptakan kan gitu, kita komunikasi maunya anggota itu seperti apa. Ya walaupun belum sempurna mungkin ya, belum sesempurna itu, tapi kan kita berusaha ke situ kan gitu. Bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat kan itu. Di antara anggota itu tidak ada gap-gapan. Kemudian komunikasi antara pengurus dengan anggota, pengurus dengan
koordinator ekstra dan sebagainya itu harus terjalin dengan baik gitu. Kalau ada gap-gap pasti pecah ya. Iya. Gitu. Semua enggak hanya itu, kalau ada gap kan mesti pecah mesti. Iya, makanya kita kalau di Omerscan ya, kalau di Omerscan kita berbicara di Omerscan ya kita jalin lah gitu. Kekeluarganya sangat luar biasa. Oke, gitu. luar biasa. Nah ini Dan, kalau zamannya Mas Yuli nih, Mas Yuli itu kan tahun 2000-an, 2000 Yeah, awal ya. yeah. Kalau Mbak Ida kan tahun 2000 akhiran ini. Mas Yuli kan yang mengikuti dari awal nih. Yeah. Bedanya PMR yang dulu di Omerscan sama yang sekarang ini di apanya ini kira-kira Mas? Di karakter anggota. Karakter anggota. Ya, Karakter itu pasti. Kalau saya menyampaikan karakter anggota gitu ya. Bedanya karakter anggota yang gimana maksudnya? Ya kalau kita berbicara tentang anggota yang sekarang ya, kita harus banyak ngomong Mas. Ya, kadangkala mental anak sekarang dibandingkan dengan mental anak yang angkatan saya itu berbeda Mas. Itu berbeda. Bedanya? Lebih kuat, lebih tahan banting yang dulu. Kalau menurut saya loh. Ya. Sekarang anak sekarang dibentak atau mungkin kita berucap salah sedikit, mereka tersinggung, sudah Mental. selesai. Langsung Besok mental. keluar. Langsung gitu, bener gitu. Iya ya? benar. Sering ya. Saya mulai dari anggota sampai sekarang saya ngelatih. Saya kan menemukan berbagai karakter setiap tahunnya. Oh ini kayak gini, oh ini kayak gini. Lah kalau yang mentas-mentas yang tahan banting, ya pasti bakal seperti Mbak Ida semuanya ini, mentas sampai selesai. Iya. Itu bedanya. Tapi kalau dulu kita jumlahnya memang nggak sebanyak yang sekarang ya. Karena satu beda. Sekarang di SMK 1 itu prodinya jurusannya itu juga lebih banyak. Berarti kan siswanya lebih banyak kan itu kan dibandingkan dengan yang dulu. Kalau dulu walaupun sedikit tapi kekompakannya itu lebih terasa banget. Kemudian saling memiliki itu ada. Kemudian mental kuat semuanya. Jadi digojlok seperti apapun Nggak ngaruh. nggak ngaruh, nggak tetap ngefek. solid. Justru malah nambah kesulitan gitu. Ya itu tapi kalau anak sekarang bedanya di situ gitu. Itu mau Mbak Ida? Iya benar. Bahkan nggak dari mungkin dibentak dari pelatih atau apa, dari teman sendiri aja juga bisa. Iya. Itu sih kalau nggak kuat ya keluar. Salah berucap aja. Salah berucap, berisiko iya. ya. Misalnya ini tanya aja pengalaman Mbak Ida selaku komandan gitu kan. Pernah nggak mengasihkan instruksi yang mungkin kurang srek kemudian ada anggota yang keluar? Pernah nggak? Ada kan seperti itu. Pernah juga gitu. Oh, iya, bermasalah kan gitu kan. Maka mental sekarang lah ini padahal kan tujuan dari PMR itu adalah membentuk karakter. Iya. Ya kan? Kalau kita lakukan seperti itu aja, ini peserta pada keluar. Berarti kan yang perlu dibenahi apa nih? Kan karakternya itu gitu ya. Berarti karakter kan anaknya. karakter anaknya kan. Kita kan membentuk karakter yang kuat harusnya kan gitu. Gitu. Oke. Nah ini Mbak Ida nih, apa namanya Mbak Ida kan pengalaman sebagai komandan Omerscan, komandan Omerscan waktu itu. Nah pernah nggak ngalami apa namanya permasalahan yang sampai bikin Mbak Ida itu pengen keluar out, pengen keluar out gitu? Pernah? Nangis nggak? Nangis ya. Kalau pengen keluar nggak ada sih, cuma paling kan kayak apa ya, nggak terima gitu aja loh. Kayak nggak terima gitu. Sedih gitu loh, kayak pengen nangis. Ya nangis sih. Nangis. Oh, pengen nangis apa? Sudah nangis. Ya bener nangis. Siapa yang bikin? Mas Yuli mungkin? Enggak, saya dulu. ini kan curhat saya kan gitu kan malah nangis kan. Kenapa sih itu? Kenapa dulu Mbak? Apa ya? Boleh diceritakan Pak ya? Boleh silakan, nggak apa-apa. Ya mungkin itu kan misalnya kita mau ada event gitu kan, lomba atau apa gitu kan, kita nggak mungkin pakai uang kita sendiri gitu kan, butuh dari pihak sekolah gitu kan, walaupun sedikit gitu. Itu mungkin agak sulit sih pas waktu itu sih. Kayak kita diputer-puterin gitu loh, kayak nggak nyampe-nyampe mau, padahal mau tujuannya udah jelas mau dibuat lomba gitu kan. Tapi kita mohon maaf dipersulit gitu. Ya itu kayak sedih gitu aja sih. Jadi kayak udah berjuang tapi kok apa namanya nggak kesampaian gitu ya. Iya. Oke. Ya enggak sih, itu kan hanya mungkin saat mau ada event ya, mungkin saat itu aja gitu kan. Tapi
Pada dasarnya ya kita saling mendukung ya antara top manajemen dengan ekstra itu saling komunikasi dengan baik. Buktinya apa? Buktinya Om Mersken ngadakan UFAK itu sampai 5 juga didukung terus oleh pihak sekolah kan itu kan. Nah, ini kan sangat luar biasa dukungannya. Tapi yo gini Mas, pihak manajemen mau mendukung itu juga lihat-lihat Mas. Siapa yang ngadakan dan sebagainya. Kalau kita belum pernah prestasi, kita belum pernah ngapa-ngapain, ya susah. Prosedurnya akan dipersulit kan gitu kan. Tapi kalau kita sudah punya track record baik dari prestasi ya, prestasi mengikuti atau prestasi mengadakan, sudah ada track recordnya ya pasti akan dukung juga. Berarti memang tergantung dari anak-anaknya sendiri Iya gitu. Nah ini tips terakhir ya, tips untuk unit-unit yang lain agar bisa seperti minimal ya menyamai Om Mersken. Tapi gimana ya maksudnya? Bisa sesolid Om Mersken seperti saat ini apa kira-kira yang jadi kuncinya, Mbak Ida? Ya itu sih harus kompak sih pertama. Kompak. Terus saling mengerti satu sama lain gitu. Kayak kita misalnya sebagai komandan juga nggak bisa memaksakan diri gitu. Kita harus misalnya mau menentukan sesuatu gitu harus minta pendapat ke anggota gitu. Nggak bisa jalan sendiri gitu. Karena kan memang manusia kan nggak bisa jalan sendiri. Butuh bantuan orang lain. Gitu. Iya betul. Oke, Mas Yuli. Ya, benar yang dikatakan oleh Dan Ikhdah. Jadi pada prinsipnya kita harus ada koordinasi, ya, koordinasi yang kuat di intern itu, kemudian komunikasi yang baik dari berbagai pihak, top manajemen pihak sekolah, kemudian pelatih, kemudian pengurus, anggota, kita jalin dengan baik, ya insya Allah kita akan menelurkan kegiatan-kegiatan yang bagus lah, nanti bisa diterima oleh masyarakat dan itu. Jadi intinya komunikasi dan jalin kekompakan di dalam organisasi internal itu ya. Jangan, saya sering menyampaikan ke anak-anak gitu kan. Kita itu jangan besar di luar tapi dalamnya keropong. Dalam arti orang lain tuh memandang Om Mersken itu bagus tapi dalamnya keropong. Itu jangan ya. Tapi yuk kita benahi intern kita, kuatkan intern, kemudian di luar ya kita berarti itu bagian dari gambaran apa yang ada di dalam. Gitu loh. Jadi jangan kita di make up biar kelihatan bagus di luar, tapi dalamnya kropos gitu kan, itu jangan. Jadi perkuat dalamnya dulu. Nanti keluar itu akan terlihat dengan sendirinya gitu. Luar biasa. Terima kasih atas infonya Mas Yuli, Mbak Ida juga. Oke, sekian episode kali ini. Mungkin untuk ke depan kita akan ketemu lagi dengan anggota unit PMR yang lain, tapi kita saksikan aja di episode selanjutnya. Terima kasih, sekian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo. Tutti fratelli.